Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 November 2024, Selasa, peringatan Santo Yosafat. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ari Aran Esfere. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini bagi saya adalah salah satu bacaan Injil yang menarik. Perkataan Yesus kepada para rasulnya dalam Injil yang barusan kita dengar merupakan perkataan yang sebenarnya ditujukan juga kepada kita. Siapakah di antara kamu yang akan mengatakan kepada hambamu yang baru saja datang dari membajak atau mengembalakan domba, "Mari dan makanlah bersama kami. Anda telah bekerja keras hari ini." Bukankah kita lebih suka mengatakan, "Ayo, kenakan celemek Anda dan bawakanlah saya makanan saya"? Pada posisi ini, kita bisa melihat bagaimana sikap yang ditujukan oleh seorang tuan kepada hambanya. Tuan itu tidak memperdulikan bahwa pelayan itu telah bekerja berjam-jam dan kemungkinan besar pelayan itu juga lapar. Yesus juga dalam Injil ini kemudian mengajukan pertanyaan kepada para rasulnya. Apakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba karena telah membawakan makanan untuknya? Jika kita berpikir dalam konteks tuan dan hamba, maka kemungkinan besar hal ini tidak terjadi, karena di mata tuannya pelayan itu sudah dibayar untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan pelayan itu digambarkan sebagai seorang hamba yang rendah hati, yang setia dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus dalam Injil ini juga
mengajak kita untuk melihat dan memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, seperti apa yang dikatakannya. Demikian jugalah kamu, jika kamu telah melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, katakanlah, kami hanyalah hamba-hamba yang hina, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Sebuah sikap penyerahan diri yang total yang bisa jadi dalam konteks dewasa ini tidak semua orang bisa melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengajak kita sebagai seorang beriman agar senantiasa selalu sadar diri bahwa kita juga adalah dalam tanda petik hamba Yesus. Sebagai hamba Yesus, kita diharapkan untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Yesus yang adalah Tuhan kita sangat mengharapkan agar kita melakukan pekerjaan itu dengan cara yang penuh kasih. Namun, yang perlu kita ingat dan sadar bahwa tidak ada upah bagi seorang hamba Yesus. Yesus hanya mengharapkan agar kita dengan tulus dan setia menjalankan urusan kita. Karena itu, pertanyaan untuk kita, sanggup dan mampukah kita dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kegiatan yang kita lakukan dan tanggung jawab yang diberikan sehari-hari adalah kegiatan dan tanggung jawab yang biasa dan mungkin membosankan. Namun, jika kita melakukan semuanya itu dengan baik dan dengan cara yang menyenangkan, percayalah, kita dapat dipuaskan bahwa kita telah menjadi hamba yang bertanggung jawab. Belajarlah dari hamba yang dikisahkan dalam Injil, yang dengan setia dan tekun menjalankan tugasnya, baik di ladang maupun pelayan di rumah. Kita juga harus sadar bahwa seringkali apa yang kita lakukan mungkin dan bahkan tidak pernah diakui oleh siapapun. Tetapi jika kita melakukan pekerjaan itu dengan baik, hal ini akan membawakan kepuasan tersendiri untuk kita sebagai hamba, yang akan membawa dan mendekatkan kita pada Yesus yang adalah Tuhan kita. Yesuslah yang akan mengalami dan akan mengakui bahwa kita telah menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. Pengakuan Yesus inilah yang menjadi berkat untuk kita, sebab Yesus sendirilah yang akan memberikan upah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi seorang hamba berarti siap melayani untuk siapapun dan dalam keadaan apapun. Menjadi seorang hamba berarti setia dan tanggung jawab dengan tugas dan kegiatan kita setiap hari. Menjadi seorang hamba berarti mampu mengesampingkan ego dan rasa sombong. Dan menjadi seorang hamba berarti berani merendahkan diri untuk siap melayani tanpa pilih kasih dan tanpa pandang bulu. Yesus sendiri menjadi contoh dan teladan bagi kita. Semoga kita mampu meneladani sikap hidup yang telah ditunjukkan oleh Yesus yang adalah Tuhan kita. Semoga demikian.
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.